Benua Amerika. Benua ini merupakan benua di mana NBA dilaksanakan. Ya, NBA atau yang kita kenal sebagai National Basketball Association diadakan di dua negara di benua ini, yaitu Amerika Serikat dan Kanada. Meski hanya dilaksanakan di negara Amerika dan Kanada, tapi negara-negara lain di benua Amerika juga turut ambil bagian dalam NBA. Beberapa pemain dari negara lain di benua Amerika seperti Manu Ginobili, Facundo Campazzo, Karl Anthony Towns, dan lain sebagainya juga ikut bermain di liga basket terbesar ini. Pada hari ini, Ina Basketball akan membahas pemain NBA terhebat dari masing-masing negara di benua Amerika. Penasaran siapa sajakah pemain-pemain tersebut? Kalau begitu, mari kita langsung mulai. Pemain NBA terhebat dari masing-masing negara. Kanada, Steve Nash. Simple dan efisien, itulah Steve Nash. Nash memiliki gaya permainan yang sangat simpel. Ia tidak suka gaya-gaya saat bermain dan lebih fokus kepada gerakan dasar. Meski gerakannya kurang keren, tapi Nash merupakan salah satu playmaker terbaik di NBA. Nash memiliki visi serta kemampuan passing yang amat baik. Ia mampu membaca pergerakan kawannya dengan baik, sehingga ia pun dapat mengirim umpan dengan baik. Selain handal dalam playmaking, Nash juga handal dalam mencetak poin. Nash memang bukanlah seorang pencetak angka yang mematikan. Meski begitu, kemampuannya dalam mencetak angka tetap tidak bisa diremehkan. Pencapaian tertinggi Nash di NBA adalah meraih back-to-back MVP. Ya, pada tahun 2005 dan 2006, Nash sukses menjadi seorang MVP NBA. Brazil, Nene. Besar dan menyeramkan. Mari kita sambut Nene Hilario. Nene Hilario merupakan seorang pemain asal Brazil yang pernah bermain selama 17 tahun di NBA. Sepanjang karirnya, Nene dikenal sebagai big man solid yang handal mencetak poin dan melakukan rebound. Musim terbaik Nene di NBA adalah pada musim 2008-2009, tepatnya saat ia bermain untuk Denver Nuggets. Saat itu, Nene yang bermain pada 77 pertandingan, tampil bagus dengan catatan 14,6 poin, 7,8 rebound, dan 1,3 blocks per game. Saat ini, Nene sudah tidak lagi bermain di NBA. Meski sudah tidak bermain, bukan berarti Nene sudah pensiun. Ia sejauh ini belum mengumumkan kepensiunannya, dan itu artinya masih ada kemungkinan ia akan kembali ke NBA. Argentina, Manu Ginobili. Ada banyak pemain hebat yang berasal dari Argentina, mulai dari Luis Scola, Facundo Campazzo, Pablo Prigioni, dan masih banyak lagi. Dari semua pemain Argentina tersebut, Manu Ginobili lah yang paling hebat. Manu Ginobili merupakan seorang pemain bertangan kidal asal Argentina yang pernah bermain selama belasan tahun di NBA. Sepanjang karirnya, Manu dikenal sebagai seorang legenda dari San Antonio Spurs. Ya, Manu ini merupakan legenda dari Spurs. Bersama tim Duncan dan Tony Parker, mereka dikenal sebagai trio dari San Antonio Spurs. Manu memiliki kreativitas dan kelincahan yang bagus. Saat berada di lapangan, ia selalu sukses menunjukkan gerakan-gerakan spektakuler yang terkadang tidak terpikirkan oleh orang lain. Oh ya, Manu Ginobili ini juga merupakan orang yang mempopulerkan gerakan Eurostep. Manu seringkali mempraktekkan gerakan ini untuk menipu lawannya, dan karena ia sering memakai gerakan ini, kini gerakan tersebut pun menjadi gerakan yang amat terkenal dan banyak dipakai oleh pemain-pemain hebat di NBA. Puerto Rico, JJ Barea. Meski berbadan pendek, tapi JJ Barea memiliki karir yang bagus di NBA. Ia memang tidak pernah menjadi seorang superstar, tapi ia selalu berhasil menjadi seorang role player solid yang punya karir yang panjang. Barea memiliki karir yang bagus di NBA. Selama 14 tahun di NBA, Barea selalu sukses menjadi point guard cadangan solid yang handal mencetak poin dan assist. Musim terbaik Barea di NBA adalah pada musim ke-12-nya, yaitu musim 2017-18. Saat itu, Barea yang bermain untuk Mavs tampil amat baik dengan rataan sekitar 12 poin dan 6 assist. Saat ini, Barea sudah tidak bermain di NBA. Ia kini bermain di Liga Basket Spanyol. Republik Dominika, Karl Anthony Towns. Ada dua nama yang menjadi kandidat pemain terhebat Republik Dominika, yaitu Al Horford dan Karl Anthony Towns. Menurut saya, mereka berdua sama-sama punya karir yang bagus, tapi meski begitu, saya pun akhirnya memilih Karl Anthony Towns. Towns memang memiliki karir yang lebih muda dari Horford. Meski begitu, Towns memiliki statistik yang lebih baik dari Horford. Towns merupakan seorang big man asal Republik Dominika yang sudah bermain di NBA sejak tahun 2015. Sepanjang 6 tahun karirnya di NBA, Towns dikenal sebagai seorang big man modern yang bisa melakukan apa saja.
Ya, Towns bisa melakukan apa saja, mulai dari bermain di dalam, menembak 3 point, melakukan blok, dan masih banyak lagi. Saat ini, Towns tengah bermain di Minnesota Timberwolves. Ia merupakan big man terbaik dari Timberwolves. Amerika Serikat, Michael Jordan. Sangat sulit untuk menentukan pemain terhebat dari Amerika Serikat. Banyak sekali pemain NBA hebat yang berasal dari Amerika Serikat, seperti Michael Jordan, Kareem Abdul-Jabbar, Magic Johnson, LeBron James, Kobe Bryant, Wilt Chamberlain, Shaquille O'Neal, dan masih banyak lagi. Semua pemain tersebut hebat dan berjaya di masa mereka masing-masing. Meski begitu, dari semua pemain hebat tersebut, saya memilih Michael Jordan sebagai pemain terhebat dari Amerika Serikat. Saya sendiri tidak menyalahkan kalian jika kalian memilih pemain lain, itu karena mereka semua memang hebat, dan pilihan pemain ini bersifat subjektif. Oke, mari kita lanjut. Jordan saya pilih sebagai yang terhebat karena statistik serta prestasinya. Secara statistik, Jordan sangatlah hebat. Ia merupakan seorang pencetak angka terbaik di sepanjang sejarah dunia perbasketan. Points per gamenya bahkan lebih tinggi dari Wilt Chamberlain, seorang center zaman dulu yang pernah mencetak 100 poin. Selain handal dalam mencetak poin, Jordan juga handal melakukan defense. Jordan punya defense yang sangat-sangat bagus. Ia bahkan pernah 1 kali mendapat gelar Defensive Player of the Year. Gelar tersebut merupakan gelar yang jarang didapat oleh seorang garda. Masa-masa terbaik Jordan di NBA adalah pada era 90-an, tepatnya saat ia berseragam Chicago Bulls. Di masa itu, Jordan benar-benar sukses menguasai NBA dengan berhasil meraih 6 gelar juara. Intinya, Jordan benar-benar pemain yang hebat. Ia hebat dalam offense, defense, dan selalu berhasil menjadi pemenang. Jamaika, Patrick Ewing. Dari negara Jamaika, kita punya legenda New York Knicks, Patrick Ewing. Ewing merupakan seorang pemain asal Jamaika yang pernah bermain selama 17 tahun di NBA. Oh ya, mungkin kalian ada yang bertanya, bukankah Ewing ini orang Amerika? Ya, Ewing memang punya kewarganegaraan Amerika dan bahkan pernah membela timnas Amerika. Tapi, Ewing ini aslinya berasal dari Jamaika. Ia tumbuh dan besar di Jamaika, sampai akhirnya ia kemudian pindah ke Amerika di saat usianya 12 tahun. Oke, kembali ke karir NBA-nya. Ewing merupakan seorang center yang sangat hebat. Tidak seperti kebanyakan center lain di era 90-an, Ewing punya tembakan yang bagus. Tembakan mid-range Ewing sangatlah bagus, yang mana kemudian menjadi senjatanya saat menyerang. Ewing total sudah pernah bermain pada 1183 pertandingan di NBA, dan selama itu, ia berhasil mencatatkan rata-rata 21 points, 9,8 rebound, dan 2,4 blocks per game. Venezuela, Gravis Vasquez. Kalian mungkin tidak mengenal pemain ini, tapi tahukah kalian, pemain ini pernah memimpin NBA dalam assist di musim 2012-13. Ya, pada musim 2012-2013, Vasquez yang saat itu bermain untuk New Orleans Hornets berhasil menjadi pemimpin di NBA dalam urusan total assist. Vasquez saat itu mencetak 704 assist, yang terbanyak di NBA, mengalahkan point guard hebat seperti Chris Paul, Russell Westbrook, dan point guard legendaris lain di musim tersebut. Selain punya kemampuan playmaking yang baik, Vasquez juga punya tembakan yang bagus. Vasquez merupakan seorang penembak bertalenta. Ia dapat menjadi seorang scorer yang vital saat dibutuhkan. Sayangnya, Vasquez tidak punya karir yang panjang di NBA. Pada tahun 2015, Vasquez terkena cedera ankle parah, dan semenjak itu, karirnya pun terus menurun, sampai ia akhirnya kemudian pensiun dini di tahun 2016. Bahama, Mychal Thompson. Ini dia, ayah dari shooter Golden State Warriors, Klay Thompson. Mychal Thompson merupakan seorang center asal Bahama yang pernah bermain selama 13 tahun di NBA. Sama seperti anaknya, Mychal juga punya karir yang bagus di NBA. Mychal merupakan seorang bintang di masa-masa awalnya. Ia bahkan sempat mencatatkan rataan sekitar 21 poin dan 12 rebound pada masa-masa awalnya di NBA. Di akhir karirnya, Mychal beralih tugas menjadi seorang role player. Statistiknya memang menurun drastis di akhir-akhir karirnya ini. Meski begitu, Mychal berhasil mendapat 2 gelar juara di masa-masa akhirnya ini. Oh ya, ngomong-ngomong, posisi Mychal Thompson sebagai pemain Bahama terhebat sepertinya akan tergeser sebentar lagi. Saat ini, ada 2 pemain muda Bahama yang punya karir yang cemerlang, yaitu DeAndre Ayton dan Buddy Hield. Dalam 3 hingga 4 tahun ke depan, saya yakin salah satu dari mereka akan dapat menggeser posisi Mychal sebagai pemain NBA terhebat dari Bahama. Meksiko, Eduardo Nahera.
Pekerja keras dan suka melakukan berbagai hal kotor untuk tim. Ini dia, Eduardo Nájera. Nájera merupakan seorang pemain Meksiko yang pernah bermain selama 12 tahun di NBA. Sepanjang karirnya, Nájera dikenal sebagai seorang forward cadangan solid di NBA. Nájera memang tidak pernah punya skill mentereng seperti bintang di NBA. Meski begitu, ia memiliki hustle, defense, serta kerja keras yang mana berhasil membuatnya bertahan selama belasan tahun di NBA. Musim terbaik Nájera di NBA adalah pada musim keduanya, yaitu musim 2001-2002. Saat itu, Nájera yang masih berseragam Dallas Mavericks tampil bagus dengan rataan sekitar 6 poin dan 5 rebound. Saat ini, Nájera sudah tidak bermain di NBA. Ia kini menjabat sebagai scout di Dallas Mavericks. Panama, Stuart Gray. Stuart Gray merupakan seorang center setinggi 213 cm asal Panama yang pernah bermain di NBA di era 80-an. Sepanjang karirnya, Gray dikenal sebagai seorang big man solid yang datang dari bangku cadangan. Gray memiliki permainan inside yang cukup bagus. Dengan kekuatan dan footworknya, ia berhasil mencetak beberapa poin selama 7 tahun karirnya. Masa-masa terbaik Gray di NBA adalah saat ia bersama Indiana Pacers. Saat itu, Gray yang bermain selama 5 musim di sana, berhasil mencetakkan rataan sekitar 2 poin dan 3 rebound. Gray sendiri total bermain pada 386 pertandingan di NBA, dan selama itu, ia berhasil mencetakkan rata-rata 2,3 points, 2,6 rebound, dan 0,4 assist per game. Kepulauan Virgin Amerika Serikat, Tim Duncan. The Big Fundamental, itulah julukannya. Duncan mendapat julukan seperti itu karena permainannya yang sangat fundamental. Duncan benar-benar selalu menggunakan teknik dasar yang membosankan selama bermain. Meski begitu, tekniknya yang terlihat membosankan tersebut berhasil membawanya sukses dan berhasil. Duncan total sudah berhasil membawa banyak penghargaan di NBA, mulai dari 5 kali juara NBA, 15 kali All-Star, 15 kali All-NBA, 3 kali Finals MVP, 2 kali MVP, dan masih banyak lagi. Dengan segudang pencapaian tersebut, tak heran The Big Fundamental ini disebut oleh banyak orang sebagai power forward terhebat di sepanjang masa. Belize Milt Palacio. Milton Palacio merupakan seorang garda setinggi 190 cm yang pernah bermain di NBA dari tahun 1999 sampai 2006. Sepanjang 7 tahun karirnya, Palacio dikenal sebagai seorang garda solid yang datang dari bangku cadangan. Musim terbaik Palacio di NBA adalah pada musim terakhirnya, yaitu musim 2005-2006. Saat itu, Palacio yang bermain pada 71 pertandingan, tampil baik dengan rataan sekitar 6 poin dan 3 assist. Saat ini, Palacio sudah tidak lagi bermain di NBA. Ia kini menjabat sebagai asisten pelatih di Portland Trail Blazers. Haiti, Olden Polynice. Olden Polynice merupakan seorang center asal Haiti yang pernah bermain selama 15 musim di NBA. Sepanjang karirnya, Polynice dikenal sebagai seorang center solid yang jago mencetak poin dan rebound. Polynice tidak pernah berada di level All-Star. Meski begitu, ia beberapa kali berhasil mencetakkan rataan double digit dalam poin dan rebound. Polynice total pernah bermain pada 1058 pertandingan di NBA, dan selama itu, ia berhasil mencetakkan rata-rata 7,8 poin, 6,7 rebound, dan 0,7 assist per game. Cuba, Lazaro Borrell. Sepanjang sejarah, sudah pernah ada 2 pemain Kuba yang pernah bermain di NBA. Dari 2 pemain tersebut, Lazaro Borrell lah yang terhebat. Borrell merupakan seorang small forward setinggi 203 cm yang pernah bermain selama 1 musim di NBA. Borrell tidak punya karir yang panjang di NBA. Ia hanya pernah bermain selama 1 musim, tepatnya pada musim 1999-2000. Borrell cukup produktif di musim pertama dan terakhirnya tersebut. Bermain pada 22 pertandingan, Borrell saat itu tampil cukup baik dengan catatan rata-rata 3,6 points, 2,4 rebound, dan 0,6 assist per game. Guyana, Raul Marshall. Sama seperti Borrell, Marshall juga punya karir yang singkat di NBA. Marshall hanya pernah bermain pada 63 pertandingan di NBA. Itu merupakan jumlah yang sedikit. Meski tidak punya karir yang panjang, tapi Marshall tampil cukup bagus di NBA. Selama 2 tahun karirnya, ia sukses menjadi seorang wingman solid yang datang dari bangku cadangan. Musim terbaik Marshall di NBA adalah pada musim pertamanya. Saat itu, Marshall yang bermain pada 23 pertandingan, tampil bagus dengan catatan rata-rata 3,1 points, 1,3 rebound, dan 0,4 assist per game. Trinidad dan Tobago, Ken Charles.
Ken Charles merupakan seorang pemain setinggi 191 cm yang pernah bermain di NBA dari tahun 1973 sampai 1978. Ia merupakan seorang pemain yang cukup hebat di NBA. Di masa prime-nya, Charles sukses mencatatkan 2 digit dalam points per game. Musim terbaik Charles di NBA adalah pada musim keempatnya, yaitu musim 1976-1977. Saat itu, Charles yang bermain pada 82 pertandingan, tampil bagus dengan catatan rata-rata 11,1 points, 2 rebound, dan 3,6 assist per game. Antigua dan Barbuda, Julius Hodges. Sepanjang sejarah, baru pernah ada satu pemain Antigua yang bermain di NBA. Sayangnya, pemain tersebut bukanlah pemain asli Antigua, melainkan pemain naturalisasi. Nama pemain naturalisasi Antigua ini adalah Julius Hodges. Ia merupakan seorang shooting guard yang pernah bermain selama 2 musim di NBA. Oh iya, ada hal yang menarik. Hodges memang berposisi sebagai shooting guard. Meski begitu, Hodges tidak terlalu mahir menembak. Sebelum bermain di NBA, Hodges lebih sering melakukan penetrasi atau post up saat menyerang. Dan ketika diminta untuk menjadi shooting guard di NBA, Hodges pun langsung kebingungan karena tidak bisa menembak. Akhirnya, karena masalah ini, Hodges pun tidak punya karir yang panjang di NBA. Hodges hanya pernah bermain selama 2 musim di NBA, sebelum ia akhirnya pensiun dari NBA dan beralih menjadi pemain mancanegara. Persemakmuran Dominika, Garth Joseph. Garth Joseph merupakan seorang center raksasa seberat 142 kg yang pernah bermain selama 1 musim di NBA. Joseph memiliki badan yang sangat-sangat besar. Ia memiliki tinggi 218 cm dan berat 142 kg, menjadikannya sebagai salah satu pemain terbesar di NBA. Sayangnya, meski punya badan seperti raksasa, tapi Joseph tidak mampu mendominasi NBA. Joseph hanya pernah bermain pada 4 pertandingan di NBA, sebelum ia akhirnya keluar dan kemudian menjadi pemain mancanegara. Uruguay, Esteban Batista. Esteban Batista merupakan pemain kebanggaan Uruguay yang pernah bermain selama 2 tahun di NBA. Sepanjang karirnya, Batista dikenal sebagai seorang power forward solid yang datang dari bangku cadangan. Batista merupakan seorang PF yang bagus. Ia memiliki footwork yang bagus yang mana sangat membantunya saat bermain di area paint. Musim terbaik Batista di NBA adalah pada musim pertamanya. Saat itu, Batista yang bermain pada 57 pertandingan, tampil amat baik dengan rataan sekitar 2 poin dan 2 rebound. Baiklah, itulah tadi pemain NBA terhebat dari masing-masing negara di benua Amerika. Sekian video pada hari ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.